Kata Nabi alaihi salatu wasallam, ahbabi, hei para kekasihku, hei para kekasihku, kapan aku ketemu mereka? Kapan aku akan lihat mereka? Ini lagi Nabi lagi bergumam sendiri nih. Ini sahabat-sahabatnya ada nih. Sahabatnya pada menlihat-lihatan, siapa ke yang dirindu oleh Nabi? Kok Nabi rindu banget tuh? Ahbabi, ahbabi, mata alqahum, mata arahum. Para kekasihku, kata Nabi depan sahabat nih. Kapan aku ketemu? Kapan aku akan ketemu mereka, para kekasihku? Kapan aku akan lihat mereka? Para sahabat nanya sama Nabi, ya Rasulullah, alas Nabi ahbabikum? Ya Rasulullah, dari tadi kau mencari-cari, bertanya-tanya, para kekasih, para kekasih, kau begitu rindu mau lihat? Alas Nabi ahbabikum, bukankah kami ini yang ada di sekelilingmu adalah kekasihmu, wahai Rasulullah? Kami ini kekasihmu, ada di depan kamu. Apa kata Nabi? Kata Nabi, saudara, bal antum ashabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabihi al-ghurr al-mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, siyadatul habaib asy-syurafa wa sa'adatul ulama al-fudala wa jami'il hadirin wal hadirat al-ahibba'il a'izza rahimakumullah. في هذه المناسبة السعيدة الطيبة المباركة لا أنسى أن أوصيكم جميعا ونفسي بتقوى الله وبطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا إلى صراطه المستقيم ويجعلنا من المتقين ويدخلنا جنته جنة النعيم بحق سيد المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم فتقبل يا كريم.
banyak berbagai macam kejadian saudara, sehingga saya hampir 10 tahun, 8-9 tahun saya tidak bisa hadir di sini, tapi alhamdulillah di saya sudah menikah semua. Dan mereka sudah punya anak, saya sudah punya anak, saya sudah punya cucu. Makin tua kita Ki Oyok ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan Ki Oyok panjang umur bersama semua. Memudahkan segala urusan kita dan kita pulang bakal, bukan saudara, sesuatu yang zahirnya sulit untuk dirasionalisasikan bukan berarti irasional. Akan tetapi peristiwa Isra dan Mi'raj adalah peristiwa yang memang suprarasional. Saudara, yang berada jauh dari jangkauan akal manusia biasa. Jadi untuk bisa meyakini, menerima, percaya akan terjadinya peristiwa Isra dan Mi'raj, tidak cukup hanya dengan mengandalkan akal dan ilmu. Akal kita sempit, ilmu kita sedikit. Allah nyatakan dalam Al-Quranul Karim, faqala ta'ala wa ma utitu minal ilmi illa qalil. Tidaklah engkau sekalian diberikan oleh Allah kecuali sedikit. Akal sempit, saudara, ilmu. Begitu juga kepada segenap umatnya, saudara, min ayatina, sebagian daripada tanda-tanda kebesaran kami.
alhamdulillah. Silakan Pak Kiai. Kasih jalan buat Pak Kiainya. Nabi bercerita kepada orang-orang kafir Quraisy. Di masyarakat tersebut ada beberapa gelintir orang yang baru masuk Islam, sebagaimana diceritakan oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha untuk perjalanan dari Mekah sampai ke Masjid dengan menunggang unta tanpa istirahat 15 hari 15 malam baru sampai. Pulang pergi 1 bulan. Mana mungkin Muhammad bisa melakukan perjalanan begitu cepat? Apa kalian percaya? Pakai akal sehat kalian. Makanya tadi begitu diprovokasi oleh orang-orang kafir Quraisy, banyak orang-orang yang baru masuk Islam, saudara, goyang imannya, keluar dari Islam, saudara. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pertanyaannya, kenapa mereka keluar? Karena mereka ditantang oleh kafir Quraisy untuk mencerna peristiwa Isra dan Mi'raj pakai akal dan ilmu yang mereka miliki, saudara. Sementara ketika itu ilmunya belum sampai, saudara. Di zaman itu belum ada pesawat terbang, di zaman itu belum ada pesawat terbang, belum ada kapal terbang. Di zaman itu, saudara, akal manusia, ilmu manusia belum sampai. Apa iya perjalanan jauh bisa ditempuh dalam waktu singkat? Kalau di zaman kita sekarang ini ilmunya sudah sampai, saudara. Nah sekarang kita lihat Jakarta ke Bandung aja 30 menit sampai, baru pakai kereta, saudara. Makanya zaman sekarang dari Mekah ke Al-Masjidil Aqsa naik pesawat terbang 2 jam sampai, saudara. Sekarang ilmunya sudah sampai, tapi di zaman itu 15 abad yang lalu, saudara, akal manusia dan ilmu manusia belum sampai, sulit mencerna. Bagaimana mungkin jarak yang begitu jauh bisa ditempuh dalam waktu yang begitu singkat? Makanya begitu ditantang oleh orang kafir dengan logika, goyang imannya. Tapi mari kita lihat sahabat Nabi tercinta Sayyiduna Abu Bakar Siddiq. Kalau disebut nama sahabat semua rame-rame taradhi. Sekali lagi radhiyallahu anhunya yang semangat. Sayyiduna Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, saudara. Sayyidina Abu Bakar didatangi sama tokoh-tokoh kafir Quraisy. Apa mereka katakan? Ya Abu Bakrin, hei Abu Bakar, atusaddiqu kadzba Muhammadin, apa kau percaya dengan dustanya Muhammad? Pakai akal, hei Abu Bakar. Mana mungkin perjalanan begitu jauh dalam waktu singkat? Apa yang terjadi, saudara? Apa iman Abu Bakar goyang? Enggak, saudara. Langsung dijawab, badahiyatan, langsung dijawab, saudara. Enggak pakai mikir panjang. Apa kata Sayyidina Abu Bakar kepada orang-orang kafir Quraisy? Beliau mengatakan, "Lau qala Muhammadun ab'ada min dzalik, wallahi lasadaqtu." Subhanallah. Apa kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq? Andai kata Muhammad kekasihku mengatakan yang lebih hebat, lebih aneh, lebih dahsyat daripada peristiwa Isra Mi'raj, selama Muhammad yang bicara, demi Allah lasadaqtu, pasti aku percaya dan pasti aku benarkan ucapannya. Takbir, sallu ala nabi. Saya mau tanya, itu jawabnya pakai logika apa iman? Jawab Bang Kambak, jawabnya pakai logika apa iman? Logika apa iman?
Itu jawabnya pakai ilmu apa iman? Iman. Orang ilmunya belum sampai kok saudara. Dari mana ilmunya saat itu belum sampai saudara? Perjalanan jauh saudara bisa ditempuh dalam waktu cepat saudara. Tapi lihat Sayyidina Abu Bakar Siddiq, walaupun logikanya belum sampai, ilmunya saat itu belum sampai, tapi imannya saudara membuat Abu Bakar Siddiq menyampaikan jawaban yang luar biasa, jawaban yang dahsyat, jawaban yang menunjukkan betapa kuatnya imannya kepada Allah dan Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu saya mau tanya semua di sini, kalau begitu iman saudara indah tidak? Iman bagus tidak? Iman perlu tidak? Iman penting tidak? Siap jaga iman? Siap jaga iman? Siap tingkatkan iman? Siap mati dalam iman? Takbir! Sallu ala nabi. Nah, pantas Sayyidina Abu Bakar dijuluki As-Siddiq. Nah, julukannya apa? As-Siddiq. Kenapa dijuluki As-Siddiq saudara? Ya, di samping memang beliau dan menjaganya saudara, karena iman ini mampu melakukan sesuatu yang ajaib. Iman ini mampu menjawab yang akal nggak bisa jawab. Iman ini mampu menjawab yang ilmu belum sampai menjawabnya saudara. Itulah iman. Alhamdulillah Allah berikan kepada kita semua iman. Alhamdulillah. Ini luar biasa orang beriman zaman ini saudara. Dalam satu hadis Nabi mengatakan tuba saudara liman ra'ani wa amana bi. Tuba liman ra'ani wa amana bi. Beruntunglah kata Nabi, bahagia saudara orang yang melihat aku dan beriman kepadaku. Selanjutnya Nabi mengatakan tuba summa tuba summa tuba liman lam yarani wa amana bi. Masya Allah. Tapi kata Nabi beruntung, sekali lagi beruntung, sungguh beruntung, sampai 3 kali saudara. Siapa? Liman lam yarani, mereka yang tidak pernah melihat aku, wa amana bi, tapi mereka beriman kepada aku. Subhanallah. Saya mau tanya di sini, ada yang pernah ketemu Nabi? Jawab yang kompak. Ada yang pernah ketemu Nabi? Udah lihat Nabi? Tapi beriman gak kepada Nabi? Subhanallah. Para sahabat dipuji oleh Nabi, tuba liman ra'ani wa amana bi. Kata Nabi itu para sahabatnya tuh yang ketemu Nabi, duduk sama Nabi, lihat Nabi, beruntung mereka. Lihat Nabi, beriman kepada Nabi. Tapi ada yang beruntungnya 3 kali lipat saudara. Kata Nabi, tuba summa tuba summa tuba. Beruntung iman kepada Nabi. Tapi ada yang beruntungnya 3 kali lipat saudara. Kata Nabi, tuba summa tuba summa tuba. Beruntung, bahagia, beruntung, sungguh beruntung. Siapa? Orang yang belum pernah melihat aku tapi dia beriman kepada aku. Subhanallah. Artinya saudara, iman itu saudara membuat kita menjadi beruntung. Iman itu saudara kunci kebahagiaan kita untuk mendapatkan ridha Allah dan Rasulnya. Sekali lagi saya tanya, siap jaga iman? Siap jaga iman? Takbir. Dalam kesempatan lain saudara, Nabi pernah duduk dengan para sahabatnya. Kata Nabi apa? Ahbabi ahbabi mata arahum, ahbabi ahbabi mata alqahum wa arahum. Jadi kata Nabi alaihi salatu wasallam, ahbabi, hei para kekasihku, hei para kekasihku, kapan aku ketemu mereka? Kapan aku akan lihat mereka? Ini lagi Nabi lagi bergumam sendiri nih. Ini sahabat-sahabatnya ada nih. Sahabatnya pada mendiat-diatan, siapa kek yang dirindu oleh Nabi? Kok Nabi rindu banget tuh? Ahbabi ahbabi mata alqahum mata arahum. Para kekasihku, kata Nabi depan sahabat nih. Kapan aku ketemu? Kapan aku akan ketemu mereka, para kekasihku? Kapan aku akan lihat mereka? Para sahabat nanya sama Nabi, ya Rasulullah, alas Nabi ahbabikum? Ya Rasulullah, dari
tadi kau mencari-cari, bertanya-tanya, para kekasih, kau begitu rindu mau lihat? Alasna bi ahbabikum, bukankah kami ini yang ada di sekelilingmu adalah kekasihmu wahai Rasulullah? Kami ini kekasihmu, ada di depan kamu. Apa kata Nabi? Kata Nabi, saudara, bal antum ashabi, bukan, kalian bukan kekasihku, tapi kalian adalah sahabatku. Sahabat kaget, bertanya lagi, ya Rasulullah, kalau bukan kami kekasihmu, faman ahbabuk? Kalau bukan kami yang menjadi kekasihmu, yang selama ini berjuang bersamamu, waman ahbabuk, siapa itu kekasihmu wahai Rasul? Apa kata Nabi, saudara? Kekasihku ahbabi, saudara, ahbabi adalah ummati, adalah aku punya umat, akan tetapi lam yarawni wa amanu bi. Mereka tidak pernah melihat aku, tidak pernah bertemu denganku, tapi mereka beriman kepada aku. Subhanallah. Saudara, sekali lagi saya mau tanya, pernah lihat Nabi? Pernah ketemu Nabi? Nah sekarang barusan dalam hadis, Nabi rindu gak? Nabi kangen gak? Senang gak dikangenin sama Nabi? Kita nggak pernah lihat Nabi, saudara, nggak pernah ketemu Nabi, tapi alhamdulillah kita beriman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Saudara, iman ini nggak murah, saudara. Berapa banyak orang ketemu Nabi, lihat Nabi, tapi nggak dapat iman. Saudara, lihat itu yang namanya Abu Lahab, saudara. Lihat itu yang namanya Abu Jahal, saudara. Mereka lihat Nabi, ketemu Nabi, tahu Nabi, tapi tidak dapat iman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita yang hidup 15 abad setelah zaman Nabi, walaupun kita tidak pernah lihat, walaupun kita tidak pernah ketemu, saudara, tapi alhamdulillah Allah memberikan kepada kita nikmatul iman. Makanya tolong nikmat iman dijaga, jangan nikmat iman kita sampai hilang, insya. Nah, jadi sekali lagi saya tanya di sini semuanya, saudara, Nabi rindu mau ketemu kekasihnya. Siapa kekasihnya? Orang yang nggak pernah ketemu Nabi, nggak pernah lihat Nabi, tapi beriman kepada Nabi. Insya Allah semua kita yang hadir di sini ada yang dimaksud oleh Nabi sebagai kekasihnya. Insya Allah kita inilah yang dirindukan oleh Nabi. Nabi ingin melihat dan bertemu dengan kita. Insya Allah, amin ya rabbal alamin.